warahmatullahi. Terima kasih untuk sahabat Fikri. Mungkin langsung saja disambung oleh sahabat Isham ya tadi ya. Ya. Sahabat siapa? Sam, mana Sam? Iya Mas. Ya, silakan untuk sahabat Isham untuk memaparkan papernya atau karyanya yang sudah disampaikan sahabat Fikri tadi yang berhasil juara. Untuk sahabat Isham kami persilakan. Baik, terima kasih. Bisa minta tolong untuk diizinkan share screen atau mungkin bisa jadikan co-host. Sudah sahabat Isham. Oh baik, terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih buat sahabat-sahabat semua yang telah hadir. Perkenalkan, nama saya Ahmad Isa Mulyadi Akmal. Saya dari PMII Rayyan Rekayasa Fisikos Fakultas Teknik Universitas Jember. Di sini saya ingin berbagi pengalaman dan juga mungkin hasil pengalaman saya yang telah mengikuti lomba karya tulis ilmiahnya nasional kemarin. Jadi di sini mudah-mudahan apa yang nanti akan saya sampaikan itu bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Jadi di sini saya akan membahas tentang apa sih yang saya bahas kemarin terkait lomba karya tulis ilmiah yang saya ikuti. Kebetulan pada waktu itu penyelenggara dari lomba karya tulis ilmiah itu adalah Ikatan Mahasiswa Teknik Pertanian Indonesia. Jadi di sini saya mengangkat judul Skatodior, yaitu Smart Camera Tobacco Disease Identificator. Itu identifikator penyakit tembakau berbasis artificial intelligence untuk meningkatkan kualitas produktivitas petani tembakau di Kabupaten Jember. Jadi kami mengangkat potensi daerah Jember sendiri terkait merupakan Jember yaitu menghasil utama tembakau yang mana kualitasnya itu juga sudah berkualitas dunia dan juga komoditi tembakau ini juga sangat tinggi ekspornya yaitu sekitar 1,5 triliun dan juga memiliki tembakau yang berkualitas tinggi. Jadi pasar tembakau itu kita Indonesia berada di nomor 2 setelah Kuba yang sebagai produsen rokok kretek dan putih. Nah, masalah yang kami angkat terkait tembakau itu sendiri adalah petani yang untuk saat ini itu bisa dikatakan masih gagap teknologi ya, dan juga mungkin petani yang sudah sepuh atau sudah tua yang mana pengetahuannya itu masih belum mumpuni untuk mengidentifikasi penyakit-penyakit yang ada pada tanaman tembakau. Oleh karena itu, di sini kami mencoba untuk menciptakan sebuah gagasan desain yaitu Skatodior ini, Smart Camera Tobacco Disease Identificator. Nah, untuk desain Skatodior ini seperti ini. Jadi cara kerja dari mesin alat ini, desain ini yaitu kita mengambil gambar dari tanaman tembakau, bisa dari daun atau dari tumbuhan lainnya yang sekiranya kita ingin identifikasi penyakit apa yang dialami oleh tanaman tersebut. Nah, setelah kita ambil foto, maka foto akan diproses oleh microcontroller atau bisa dikatakan juga ini pakai Raspberry, yang mana di sana kita menggunakan artificial intelligence yang di dalamnya berisi data-data penyakit yang telah dirangkum sebelumnya. Di sini juga memakai artificial intelligence convolutional neural network, yang mana itu mengidentifikasi gambar sehingga nanti langsung dicocokkan dengan data penyakit yang sudah ada. Nah, jadi dari gambar yang di-input kamera diproses oleh AI dan setelah itu kita temukan jenis penyakitnya apa, sehingga harapannya dengan alat ini itu petani itu dapat lebih produktif untuk menghasilkan tembakau yang berkualitas karena penanganan penyakitnya itu sendiri sudah tepat gitu loh. Dengan penyakit ini maka
yang harus diberikan penanganan itu seperti ini kayak gitu. Untuk kelebihan dan kekurangan itu cepat dalam menganalisa penyakit karena menggunakan artificial intelligence, portable, dan itu karena bentuknya seperti kamera, sehingga para petani itu cukup mudah meskipun tidak mengetahui tentang teknologi, sehingga penggunaannya cukup dengan kamera saja seperti kamera. Akurasi tinggi bisa ditingkatkan dengan mendapatkan data penyakit tumbuhan lain. Jadi nantinya ke depannya ini bisa dikembangkan lagi untuk meningkatkan pendeteksian yang lebih luas untuk tanaman lainnya. Kekurangannya mungkin biaya pembuatannya mahal, database penyakit itu sendiri masih sedikit, kemudian pengembangan yang sulit, kemudian terakhir perlu riset lebih lanjut. Nah, potensinya itu juga cukup besar mengingat teknologi ini juga masih belum banyak dikembangkan dan datanya juga masih sedikit. Nanti bisa jadi ke depannya itu kita bisa menggunakan satelit untuk mengidentifikasi sebuah pertanian yang cukup luas terkait penyakit yang dialaminya. Jadi mungkin sedikit berbagi tentang pengetahuan di dunia LKDI. Saya telah mengikuti beberapa kali dan menang kemarin baru 2 kali. Nah itu terkait mungkin ingin berbagi tentang dari menulis LKDI itu sendiri. Yang pertama kita lihat dulu penyelenggaranya. Penyelenggaranya itu siapa dan kira-kira di bidang apa. Nah itu karena ini kebetulan pertanian, maka saya juga mengangkat pertanian. Kemudian yang kedua tadi juga kita setidaknya mencari ide yang beda dari yang lain, diusahakan beda dari yang lain. Dan kita juga harus menguasai ide tersebut. Karena juri itu biasanya pertanyaannya mencecar gitu. Kemudian untuk mengenai tips dari pembuatan PPT, dilihat dari PPT yang mungkin ini saya contohkan tuh sangat sedikit sekali memaparkan data ya. Karena biasanya juri itu ketika melihat data dan ketika melihat data-data gitu dari jurnal itu langsung diserang kita dari pertanyaan. Dan itu biasanya sangat sulit kita untuk menjawabnya karena juri pertanyaannya itu biasanya aneh-aneh gitu untuk terkait data. Malah diminta mana datanya yang lain kayak gitu. Jadi mungkin bisa diminimalisir untuk penampilan data di PPT. Kalau kita memang masih belum menguasai data tersebut. Kemudian tips yang terakhir mungkin ini mengenai strategi. Nah, kita bisa lihat kira-kira penyelenggara itu mengambil juri yang seperti apa. Nah kebetulan benar kemarin tuh jurinya itu tentang pertanian. Namun kami di sini saya sendiri mengangkat tentang artificial intelligence yang notabene itu dikuasai oleh teknik elektro. Nah, dari sini kita dari segi pembahasan mungkin sudah unggul karena juri itu belum di bidang itu. Jadi seakan-akan itu kita udah memiliki pengetahuan yang lebih banyak daripada juri itu sendiri dalam bidang yang kita angkat dalam karya tulis ilmiah itu. Jadi kemarin pas pengalaman saya presentasi itu juri nggak banyak tanya karena memang ya nggak paham gitu mau tanya apa sebenarnya. Jadi itu mungkin sedikit strategi mengenai untuk mengangkat tema itu sekiranya berbeda dengan bidang yang dikuasai oleh jurinya karena bisa meminimalisir serangan pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepada kita kayak gitu. Kemudian untuk masalah tentang penulisan itu banyak sekali teman-teman sahabat-sahabat di internet itu juga sudah banyak bagaimana cara menulis, bagaimana cara membuat paper yang baik. Kemudian ide-ide itu juga tersebar banyak di internet. Kita juga bisa mengakses judul-judul yang pernah juara di PIMNAS, di berbagai macam kompetisi itu sudah banyak bisa kita tiru dan modifikasi kayak gitu. Jadi yang penting sahabat-sahabat tuh ayo kita action gitu untuk minimal ikut terlebih dahulu. Kita nggak memikirkan menang atau kalah, tapi yang kita pikirkan adalah kita harus mulai dulu. Karena ketika kita udah ikut itu kita akan belajar banyak hal dalam prosesnya. Meskipun hasilnya itu kita kalah, namun akan banyak
lebih banyak pengalaman dan pengetahuan yang akan kita dapatkan dalam prosesnya. Eh, Mungkin saya di sini ngajak teman-teman, sahabat-sahabat juga, ayo ketika ada kesempatan tuh, ayo diikuti gitu. Nggak usah terlalu takut, nggak usah insecure lah bahasanya sekarang itu. Eh, kita bisa belajar banyak hal dari apapun, meskipun hasilnya terkadang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Mungkin itu saja yang saya dapat bagikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.